Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Surya Danur dari Program Studi Perpajakan Politeknik Boswa Angkatan ke-7 2019. Di sini saya akan mau membawakan materi mengenai kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara sebagai bentuk pencapaian tujuan yang diharapkan. Misalnya, mengurangi jumlah pengangguran dan menciptakan pertumbuhan ekonomi sebagai targetnya. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Menciptakan stabilitas perekonomian. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Menciptakan keadilan pekerjaan dalam distribusi pendapatan. 4. Mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. 5. Mempertahankan stabilitas harga. 6. Memacu pertumbuhan ekonomi negara. 7. Mendorong lajunya investasi. 8. Mewujudkan keadilan sosial. 1. Mewajibkan kepemilikan NPWP. 2. Melakukan penghematan negara. 3. Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. 4. Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi. Kebijakan yang pernah diambil pemerintah Indonesia tahun 1999 sampai 2000. 1. Menciptakan rangsangan fiskal. 2. Memperkuat dan memperketat basis penerimaan anggaran. 3. Mendukung dan berkontribusi aktif dalam program rekapitalisasi perbankan. 4. Mempertahankan dan tetap beracuan pada prinsip defisit negara. Kebijakan fiskal tahun 2002. 1. Memperjuangkan volume dan rasio dana serta anggaran yang diberikan oleh PBD. 2. Rasio atau intensitas hutang pemerintah bisa diminimalisir. Kebijakan moneter sendiri adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi dan mendorong usaha pembangunan nasional. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilan harga, serta neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan secara langsung ataupun tidak langsung. 1. Kebijakan moneter langsung, yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang ataupun kredit perbankan. 2. Kebijakan moneter tidak langsung, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit. Pengaturan jumlah uang yang beredar di Indonesia diatur dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk mengatur kestabilan uang yang beredar di masyarakat, maka kebijakan moneter dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menambah uang yang beredar di masyarakat. 2. Kebijakan moneter konstruktif adalah kebijakan yang pemerintah lakukan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di pemerintah atau bank sentral dalam menetapkan atau melaksanakan kebijakan moneter adalah 1. Operasi pasar terbuka, melakukan kebijakan surat-surat berharga atau jangka pendek. 2. Giro wajib minimum atau GWM, memelihara sejumlah alat-alat berharga atau liquid reserve. 3. Fasilitas diskonto, mengatasi kesulitan likuiditas. 4. Imbauan moral atau memberikan informasi yang bersifat makro.